Jadi, kami dari kelompok Bubblesort akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Saya Vincenzo Singalito. Algoritma Dijkstra itu adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf bara atau di graf atau di directed graph. Nah, ini kita bisa lihat pseudocode dari algoritma Dijkstra ini tuh seperti ini. Ini sumbernya saya ambil dari buku Gorman. Langkah-langkah untuk mengerjakan algoritma Dijkstra adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Kemudian, beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya, tahap demi tahap. Kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak terhingga pada node lain yang belum terisi. Ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Keempat, dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. 5. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Akhirnya, set node belum dilewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah kelima. Oke, perkenalkan nama saya Arvalino. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi algoritma Dijkstra. Nah, di sini sudah tersedia sebuah graf. Nah, tujuan kita adalah mencari rute terpendek dari titik A dan diakhiri oleh titik E. Nah, pada awalnya itu kita mengeset nilai dari A itu 0 karena ini adalah titik awal. Nah, selanjutnya dan sisanya itu dengan tak terhingga. Nah, selanjutnya kita melihat titik acu A. A dapat bergerak ke B dan ke D. Nah, 5 di sini adalah jarak antara A dan B. Nah, makanya kita tulis AB itu 5, AD 2. Nah, di sini AD memerlukan jarak yang lebih pendek, maka di sini kita menggunakan atau memakai AD sebagai titik acuan selanjutnya. Nah, AD di sini sebagai titik acuan dan D sebagai kita lihat D dapat bergerak kemana saja. D dapat bergerak ke B, C, dan E. Nah, masing-masing di sini memiliki jaraknya masing-masing. Maka kita tulis ADB memerlukan jarak dengan total jarak 3. Nah, ADC itu 4, ADE itu 7. Nah, di sini ADE sudah mencapai titik akhirnya. Namun kita akan mengecek titik lainnya dahulu karena di sini ADE memerlukan jarak yang cukup besar. Sedangkan masih ada titik-titik dengan jarak yang kecil. Nah, di sini kita urutkan jarak-jarak ini berdasarkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, dan di sini kita lihat ADB ini memerlukan jarak yang terkecil, maka nantinya kita menggunakan ini sebagai acuan. Nah, sekarang titik B sebagai acuan, kita lihat B dapat bergerak ke C dan E. Nah, jarak ADBC itu totalnya 5 dan ADBE itu 6. Nah, sedangkan tadi sebelumnya terdapat AB dan ADC. Di sini ADC dan AB membutuhkan jarak yang lebih kecil. Maka kita akan mengecek ADC sekarang. Kembali ke titik ADC. Nah, selanjutnya itu kita lihat, nah,
titik acuan C dapat bergerak ke E saja. Maka di sini ADCE dengan total jarak 5. Nah, di sini ADCE sudah mencapai akhirnya, titik akhirnya dengan hanya membutuhkan jarak 5. Nah, di sini 5 adalah nilai terkecil dari semua rute-rute yang terdapat pada graf ini. Maka ini garis yang merah ini menandakan rute tercepat atau terpendek dari graf tersebut. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang hubungan Dijkstra dengan greedy algorithm. Nah, Dijkstra itu menggunakan prinsip greedy, yaitu mengambil rute dengan nilai terkecil. Namun terdapat perbedaan antara greedy dan Dijkstra. Nah, greedy algorithm itu selalu memilih jalur dengan nilai terkecil tanpa membandingkan lagi dengan jalur yang sudah dilewatinya. Jadi kalau sudah terlewati, dia tidak akan kembali ke jalur tersebut untuk mengambil jalur tersebut lagi. Nah, sedangkan Dijkstra masih membandingkan jumlah jarak dari rute yang sudah diambil dengan rute yang sebelumnya. Jadi masih memungkinkan untuk mengambil rute yang lain ketika rute tersebut masih pada akhirnya masih memerlukan jarak yang kecil dibandingkan rute yang sedang diambil sekarang. Nah, kelebihan dari Dijkstra algorithm dibandingkan greedy itu, Dijkstra pada akhirnya selalu mendapatkan rute terpendek pada suatu graf. Nah, sedangkan greedy masih terdapat kemungkinan jika greedy akan mendapatkan rute yang sebenarnya bukan rute terpendek dari graf tersebut. Nah, kelemahan Dijkstra algorithm ya, kita bisa lihat dari contoh graf di bawah ini. Jadi mulai A dan berakhir di I. Lalu pertama algoritma ini akan mengambil rute ke arah B, C, D, E. Karena total dari A ke E itu 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 itu 6. Sedangkan kalau A, B, G itu 2 tambah 5, 7 yang nilainya lebih besar. Setelah itu algoritma ini akan membandingkan lagi dari E tunjuk ke F menempuh total jarak 6 ditambah 3 itu 9. Sehingga algoritma mengambil rute dari B ke G dengan total jarak 7. Setelah itu pembandingan antara G ke H dan E ke F, G ke H dan E ke F. E ke F memiliki total jarak yang terkecil yaitu 9, sedangkan G ke H memiliki total jarak 11. Maka diambil rute E ke F. 2 tambah 5 tambah 4 itu 11. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 itu 9. Setelah itu akan dibandingkan F ke I dan G ke H. F ke I memiliki jarak total 9 tambah 5 itu 14, sedangkan G ke H memiliki total jarak 11. Maka diambil rute G ke H dan diteruskan ke I karena memiliki jarak yang kecil. Jadi kelemahan dari algoritma ini itu dia akan mengkonsumsi banyak waktu karena akan mengeksplorasi rute yang terlihat efisien dahulu dan pada akhirnya akan kembali ke rute yang sebenarnya efisien tapi di awalnya kelihatan tidak efisien. Sekian, terima kasih.